Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terlibat berusaha dua diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Syaifuddin dan beserta teman-teman saya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diskursus sosial mengenai maraknya pengguna narkoba di kalangan anak muda. Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena ini bukan lagi isu yang asing bagi kita. Banyak penangkapan pengguna maupun pengedar narkoba ini membuat kita miris karena banyak diantaranya itu adalah penggunanya adalah anak muda, pelajar, bahkan mahasiswa yang seharusnya menjadi contoh bagi para murid di bawahnya. Bahkan sekarang sudah banyak yang menggunakan narkoba. Tentu saja kondisi ini membuat kita menjadi sangat prihatin terhadap anak muda, karena anak muda adalah generasi penerus bangsa, generasi yang diharapkan membawa perubahan, inovasi, dan kemajuan. Namun, karena banyaknya pengguna narkoba, masa depan negara Indonesia ini bisa terancam. Seperti yang kita ketahui, pada awalnya narkoba, narkotika, obat-obatan terlarang ini sebenarnya diciptakan untuk kepentingan medis. Namun, penyalahgunaan telah menjadikan zat ini berbahaya bagi tubuh dan mental manusia. Indonesia sendiri sudah lama berperang melawan narkoba ini. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, angka penggunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dan yang paling mengejutkan adalah bahwa sebagian besar penggunaannya berusia dari antara 15 tahun hingga 35 tahun, yang artinya narkoba ini telah dipakai oleh kelompok usia yang produktif, yaitu para pelajar sampai mahasiswa. Dan dari beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa fenomena ini semakin marak di kalangan anak muda, itu yang pertama, dikarenakan kemudahan akses terhadap narkoba. Di era digital seperti ini, distribusi narkoba tidak lagi terbalas pada peredaran fisik. Melalui media sosial, transaksi dapat dilakukan secara daring yang tersembunyi, sehingga memudahkan anak muda untuk mendapatkannya. Kedua, lemahnya kontrol sosial dan moral di masyarakat modern. Nilai-nilai kehidupan banyak bergeser. Kehidupan yang serba cepat, individualisme, dan materialitas ini membuat sebagian anak muda kehilangan arah dan makna hidup. Dan selain itu, ketidakhadiran orang tua secara emosional juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Banyak anak muda yang tumbuh tanpa komunikasi yang hangat, tanpa ruang untuk bercerita, dan tanpa didukung oleh emosionalnya. Akibatnya yang terjadi adalah para remaja ini mencari pelarian, dan sayangnya narkoba adalah menjadi salah satu utama bagi mereka. Seperti yang kita ketahui, penggunaan narkoba di kalangan anak muda ini pasti memiliki penyebab. Jika kita telaah lebih dalam, ada beberapa penyebab utama mengapa penyalahgunaan narkoba begitu marak di kalangan anak muda. Yang pertama yang kita bisa ketahui adalah rasa ingin tahu dan pencarian jati diri pada remaja. Pada masa remaja dan awal pendewasaan seseorang, mereka sedang berada di fase pencarian jati diri. Mereka ingin mencoba hal-hal baru, membuktikan keberaniannya, dan mencari pengakuan dari lingkungan sekitar. Tanpa bimbingan dari keluarga yang baik, rasa ingin tahu ini dapat menjadi bumerang bagi mereka. Banyak anak muda yang awalnya hanya sekedar mencoba narkoba, tapi kemudian menjadi kecanduan dan bahkan tidak bisa melepasnya. Dan yang kedua, yaitu adalah tekanan dari teman sebaya atau peer pressure.
Dalam kehidupan sosial anak muda, rasa ingin diterima oleh sekelompok sangatlah besar. Banyak yang akhirnya mengikuti ajakan teman untuk mencoba narkoba hanya karena takut ditolak atau tidak dianggap tidak keren. Tekanan sosial ini seperti ini seringkali lebih kuat daripada nasihat orang tua atau guru mereka. Dan yang ketiga yaitu adalah stres dan masalah mental. Kehidupan modern membuat anak muda menghadapi banyak tekanan, tuntutan akademik, tuntutan ekonomi, hingga masalah keluarga, dan bahkan persoalan asmara. Ketika beban mental health terlalu berat, sebagian dari mereka mencari jalan pintas untuk melupakan masalah tersebut, dan narkoba dianggap sebagai pelarian sementara bagi mereka. Padahal yang seperti kita ketahui, efeknya justru seperti dapat memperburuk keadaan, karena zat yang terdapat di narkoba dapat mengacaukan sistem saraf dan emosi. Keempat yaitu adalah kurangnya pengawasan dan komunikasi pada keluarga. Yang kita ketahui, keluarga adalah benteng pertama atau dasar dari seseorang yang membentuk karakter anak. Namun banyak keluarga yang gagal menjalankan fungsi ini. Orang tua sibuk bekerja, menjadikan komunikasi menjadi terbatas, dan anak merasa tidak diperhatikan. Dalam kondisi seperti ini, anak muda sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari luar, termasuk ke dalam narkoba ini. Dan yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan dan media sosial. Yang terakhir ini adalah pengaruh lingkungan. Ini sangat penting ya teman-teman, karena lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang juga berperan sangat besar. Ditambah lagi dengan pengaruh media sosial yang menampilkan gaya hidup bebas dan glamor, seolah penggunaan zat tertentu ini adalah sebagian dari gaya hidup modern. Padahal ini tuh sangat salah sekali ya teman-teman. Anak muda yang belum matang secara emosional, psikologis bisa sangat mudah sekali meniru perilaku tersebut tanpa mereka mengetahui konsekuensinya. Bahkan mereka menggunakan narkoba itu karena benar-benar tidak tahu dengan konsekuensinya teman-teman. Maka dari itu pengaruh lingkungan ini harus sangat diperhatikan teman-teman. Selanjutnya adalah dampak penggunaan narkoba di kalangan anak muda. Dampak penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tentunya dirasakan juga oleh keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dampak ini kita bisa lihat dari beberapa aspek berikut yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu dampak fisik dan kesehatan. Narkoba ini sebenarnya merusak sistem saraf pusat, menurunkan daya tahan tubuh manusia dan menyebabkan kerusakan organ seperti jantung, hati, dan bahkan otak teman-teman. Penggunaan dalam jangka panjang ini bahkan bisa menyebabkan ketergantungan, halusinasi, hingga kematian. Banyak anak muda yang kehilangan masa depan yang cerah ini dikarenakan tubuhnya sudah rusak karena narkoba ini teman-teman. Maka dari itu kita harus menjauhi narkoba. Dampak kedua yaitu adalah dampak kepada psikologis dan mental. Yang pertama itu adalah kita sudah membahas dengan dampak fisik dan kesehatan. Dan secara psikologis dan mental, penggunaan narkoba ini sering mengalami gangguan kepribadian, depresi, paranoid, dan kehilangan pada kontrol diri manusia. Emosional ini menjadi sangat tidak stabil, sangat mudah marah, dan cenderung melakukan tindakan yang sangat agresif. Kondisi ini membuat mereka sulit berinteraksi secara normal ke dalam masyarakat. Dan dampak yang ketiga yaitu adalah dampak sosial dan ekonomi. Penggunaan narkoba ini juga seringkali memberikan dampak buruk yang sangat buruk ya teman-teman, bahkan buruk sekali. Dari segi sosial dan ekonomi, pengguna narkoba dapat kehilangan pekerjaan, pendidikan, dan kepercayaan dari lingkungan sekitar.
keluarga mereka juga pun menanggung beban teman-teman, baik secara emosional maupun finansial. Banyak kasus kriminalitas seperti pencurian, perampokan, hingga bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh pengguna narkoba karena demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut. Jadi teman-teman, orang yang sudah kecanduan narkoba, tentunya mereka sudah tidak bisa lagi beradaptasi dengan masyarakat, dan mereka itu mencari jalan keluarnya dengan mencuri, teman-teman. Jadi maka dari itu kita sangat harus menghindari narkoba ini. Dan yang selanjutnya adalah dampak terhadap bangsa dan negara. Ini adalah dampak terakhir yang saya bisa kasih, adalah para generasi muda ini ketika banyak yang terjerumus narkoba, maka produktivitas bangsanya akan sangat menurun, teman-teman. Negara kehilangan tenaga kerja yang sangat berpotensi menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. Dalam jangka panjang ini, generasi yang terkena narkoba bisa mengancam pembangunan nasional dan daya saing bangsa Indonesia di tingkat global. Dikarenakan banyaknya pengguna narkoba pada anak muda ini, harus cepat kita tangani, teman-teman. Dan permasalahan narkoba ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan banyak pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di antaranya dari pemerintahan, masyarakat, keluarga, dan yang terakhir itu lembaga pendidikan. Yang pertama yang kita bisa bahas, yang saya akan bahas di sini adalah peran pemerintah untuk mencegah, bahkan memberikan upaya untuk menyelesaikan narkoba. Peran pemerintah ini sangat strategis, teman-teman. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuatkan penegakan hukum terhadap pengedar dan bandar narkoba. Hukuman yang tegas harus diterapkan karena mereka adalah akar dari penyebab masalah ini. Namun, untuk pengguna, pendekatannya sebaiknya lebih humanis, yaitu rehabilitasi dan pembinaan agar mereka tidak terjerat lagi oleh narkoba, teman-teman. Yang kedua ini, pemerintah juga memperluas program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat umum. Program ini seperti Desa Bersih Narkoba, penyuluhan di kampus, dan kampanye di media sosial perlu digencarkan agar kesadaran masyarakat terhadap penggunaan narkoba ini meningkat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, peran pemerintah ini memperbaiki sistem rehabilitasi nasional. Banyak pengguna narkoba yang sebenarnya ingin sembuh, teman-teman, tapi kesulitan mendapatkan akses layanan rehabilitasi yang memadai. Maka dari itu, fasilitas harus perlu ditingkatkan, baik dari segi tenaga kerja profesional, sarananya maupun prasarana. Ini harus didukung ya, teman-teman, agar pasca rehabilitasi ini, mantan pengguna narkoba ini bisa kembali ke dalam masyarakat dengan penuh percaya diri dan bisa diterima lagi oleh masyarakat. Dan di sini saya akan membahas juga peran masyarakat. Peran masyarakat ini memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba. Salah satunya adalah dengan cara menghilangkan stigma negatif terhadap para mantan pengguna narkoba. Teman-teman, alih-alih kita mengecilkan mereka, masyarakat sebaiknya memberikan dukungan emosional agar mereka tidak kembali lagi terjerumus kepada penggunaan narkoba. Selain itu, lembaga masyarakat, tokoh agama, dan komunitas pemuda juga perlu aktif dalam kegiatan pencegahan berbasis komunitas. Karena ini seperti kampanye anti narkoba, diskusi publik, atau kegiatan positif ini bisa menguatkan kita sebagai solidaritas sosial agar orang-orang tidak terjerumus dengan penggunaan narkoba. Dan peran keluarga di sini adalah kunci utama agar seseorang tidak terjerumus, teman-teman. Kenapa? Karena orang tua perlu mempererat
komunikasi dengan anak mereka, memberikan perhatian emosional, dan menjadi tempat aman, tempat cerita yang aman bagi anak-anaknya. Pendidikan nilai-nilai moral, agama, dan kasih sayang yang dipupuk dari sedini mungkin dapat membentuk karakter yang kuat. Dengan begitu, anak muda tidak mudah tergoda dan tidak akan mencoba ajakan-ajakan negatif di luar sana. Dan selain itu adalah peran lembaga pendidikan di sekolah, kampus. Ini harus menjadi ruang aman bagi anak muda untuk tumbuh pendidikan tentang bahaya narkoba. Dan dari sini fenomena narkoba di kalangan anak muda ini itu mencerminkan teman-teman ke dalam krisis nilai dan makna hidup dalam masyarakat modern. Kita ini hidup sekarang di mana serba instan, dan seringkali ini menjadi kehilangan kedalaman makna teman-teman. Anak muda yang merasa kesepian, tidak cukup, merasa tidak sempurna, merasa tidak dicintai dan tidak dihargai. Dalam kondisi mental seperti ini, narkoba menjadi godaan yang sangat mudah menjerat bagi anak muda. Oleh karena itu, penyelesaian narkoba ini tidak bisa hanya dengan razia atau hukuman, namun juga harus memperkuat fondasi sosial dan spiritual di masyarakat, terutama bagi anak muda. Dan kita perlu lagi menumbuhkan kembali budaya kemanusiaan yang buat setiap individu ini memiliki tempat terhadap dunia ini. Dan maraknya pengguna narkoba di kalangan muda ini bukan hanya masalah umum, tetapi juga masalah ke dalam masalah sosial, psikologis, dan moral teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan kepada satu pihak saja teman-teman, tapi kita harus membutuhkan solusi. Pemerintah selalu mempererat regulasi dan memperluas edukasi, serta masyarakat harus membangun lingkungan yang suportif dan penuh kasih sayang. Dan keluarga juga harus turut andil dalam memperkuat komunikasinya terhadap anak-anak mereka. Terima kasih teman-teman dan Bapak Syaifuddin. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.